Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang akan menceritakan tentang hubungan suami istri ataupun dalam keluarga. Judul renungan hari ini adalah Istriku Penolongku. Ayat Alkitab yang akan saya ambil yaitu di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-25. Mari kita sama-sama membacanya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Firman Tuhan menyatakan bahwa pentingnya suami mengasihi istri sehingga ada di dalam Alkitab. Sesuatu yang penting pasti Tuhan akan catatkan di dalam Alkitab. Yang dikatakan di sini pentingnya suami mengasihi istri. Mengapa? Karena memang belakangan ini ataupun keluarga-keluarga seringkali tidak menganggap pentingnya mengasihi istri. Bahkan seringkali suami tidak memberikan respon yang baik kepada istrinya ataupun tidak menghargai istrinya. Mengapa suami seringkali tidak menghargai ataupun tidak menghormati istrinya? Karena seringkali masing-masing sibuk dengan kesibukannya sendiri. Suami sibuk dengan urusan-urusan kantor dan bisnisnya. Istri pun kalaupun dia bekerja, dia sibuk dengan kesibukan kantornya. Kalaupun dia tidak bekerja, dia sebagai ibu rumah tangga, dia sibuk dengan urusan rumah tangganya dan juga anak-anaknya. Bahkan seringkali suami tidak lagi terbuka dengan istri. Karena apa? Karena merasa bahwa istri mungkin sudah sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga tidak perlu lagi kita tambahkan beban permasalahan yang kita perlu diskusi dengan istri. Seringkali juga suami merasa bahwa apa yang akan didiskusikan sudah tidak bisa lagi dengan istri, karena mungkin pendidikan yang berbeda, latar belakang sosial budaya juga berbeda, cara berpikirnya juga berbeda, ataupun dikarenakan memang tidak pernah dibuka jalin hubungan terbuka satu dengan yang lain, sehingga komunikasi makin hari makin renggang, kasih di antara mereka makin hari makin dingin. Pertanyaannya adalah, apakah sehat hubungan suami dengan istri yang demikian? Bila hal ini dilanjutkan terus-menerus, ini akan sangat berbahaya. Karena apa? Karena masing-masing merasa bahwa hidup tidak sebagai suami istri, tapi hanya sebagai teman yang mana tidak perlu saling terbuka satu dengan yang lain, sehingga tidak perlu lagi komunikasi yang intens antara suami dan istri. Tidak perlu ada lagi saling mengasihi dan saling menghormati. Ini yang berbahaya, karena bila terus-menerus terjadi, maka akan ada hal-hal yang buruk yang terjadi. Yang diantaranya adalah bisa jadi adanya suami-suami yang berselingkuh, adanya istri-istri yang berselingkuh, adanya komunikasi yang terus-menerus tidak nyambung sehingga membuat mereka tidak lagi betah dalam satu rumah. Sehingga hal inilah yang membuat keretakan-keretakan itu terus terjadi tanpa disadari. Dari tahun-tahun ke tahun terjadi. Hal ini akan terus bertambah seperti kita menumbuhkan sekam, sehingga suatu saat nanti pada saat ada api kecil saja, terbakarlah semua urusan rumah tangga ini. Makanya ini penting saya bahas dalam renungan hari ini. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Karena saya akan bahas pembahasan ini dalam 2 episode, yaitu pertama adalah tentang istri, yang kedua adalah tentang suami. Dan pembahasan ini adalah kita bahas tentang suami terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan seorang suami kepada istrinya? Yang pertama adalah suami harus mengasihi istrinya, yaitu di dalam kitab Efesus 5 ayat 25. Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa dia mengasihi, memberikan hidupnya untuk jemaat. Demikian juga suami harus memberikan hidupnya kepada istrinya, yaitu dengan cara apa? Mengasihi dia. Mengasihi seperti apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan? Ya, harusnya suami harus memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan uang secukupnya yang
layak. Jangan memberikan uang yang kurang sehingga membuat istri juga merasa tidak dihargai, tidak dikasihi oleh suaminya. Ataupun juga memberikan komunikasi-komunikasi yang baik. Bentuk cara mengasihi adalah memberikan komunikasi yang baik, sehingga apapun yang terjadi, istrinya selalu mengetahui bahwa suaminya mengasihi dia. Apa yang dilakukan oleh suaminya adalah bentuk kasih. Yang kedua adalah suami harus menghormati istrinya. Menghormati yang seperti apa? Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Menghormati yang di sini dikatakan adalah kita harus menghormati dia, bahwa istri kita adalah sepadan dengan kita, bukan lebih rendah ataupun lebih buruk daripada kita. Dia adalah diciptakan Tuhan sepadan dengan kita, maka kita harus menghormati dia. Justru dengan cara kita mengetahui bahwa dia adalah penolong kita, dia adalah sepadan dengan kita, maka kita otomatis akan menghormati dia. Nah, menghormati yang seperti apa? Kita harus menganggap bahwa istri kita adalah penolong yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka kita harus sering-sering berkomunikasi dengan dia. Setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi, kita harus sharing dengan dia. Demikian juga permasalahan yang terjadi pada istri kita harus sharing juga kepada kita, sehingga kita harus saling menolong, saling menghormati, saling membantu. Karena dengan demikianlah kita akan terjadi saling menolong antara suami dengan istri. Jangan jadikan istri itu sebagai sesuatu atau seorang yang levelnya di bawah kita, tapi harus levelnya sepadan dengan kita, sehingga kita merasa bahwa pada saat kita butuh pertolongan, istrikulah penolongku. Jangan sampai kita mencari orang lain untuk menolong kita. Yang orang pertama yang harus kita cari adalah istri kita, karena dia sudah disediakan Tuhan di samping kita sebagai penolong kita yang sepadan dengan kita. Jadi pelajaran hari ini, renungan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita harus mengasihi istri kita. Kita harus menghormati istri kita, karena dialah yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, untuk menolong kita sepanjang hidup kita. Firman Tuhan sangat baik hari ini untuk kita renungkan, bahwa dengan kita menyadari bahwa istriku adalah penolongku, maka beban yang ada di pundak kita tidak akan terasa berat, karena kita akan bersama-sama memikul bersama permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan apapun. Demikian juga saat-saat ini di masa pandemi ini, dikatakan bahwa akan semakin sulit ekonomi ke depannya. Tapi pada saat kita merasa bahwa istri kita adalah penolong kita, maka kita akan terus-menerus saling menolong, saling menopang. Dan percayalah bahwa saat kita menjadikan istri kita penolong kita, kita akan merasa ringan beban kita, dan kita akan terus-menerus terbuka sharing satu dengan yang lain. Terjadilah komunikasi yang baik antara suami dan istri, maka beban itu akan terbagi menjadi dua, bukan lagi dipegang satu tapi menjadi dua. Itulah yang kita mau renungan dari firman Tuhan hari ini. Semoga renungan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.